Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita senantiasa membuka dan mengawali ta'lim kita dengan terus memuji dan memuja serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna dari setiap amalan-amalan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semoga Allah melimpahkan karunia, keberkahan dan keselamatan untuk istri-istri beliau, keluarga beliau dan seluruh orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam keimanannya. Kita lanjut pembahasan kita tentang adab-adab ketika kita menuntut ilmu atau adab-adab kita belajar, terutama belajar ilmu-ilmu syar'i. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan adab-adab ini adalah juga adab-adab yang harus kita terapkan ketika kita menuntut ilmu apa saja yang bermanfaat. Karena bagian terpenting dari menuntut ilmu adalah adab-adab ketika kita menuntut ilmu itu sebagai penyempurna dan sekaligus pembuka pintu berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis yang kita bahas hadis yang ke berapa? Ya. Kita baca dulu ya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan, hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr ibni Al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As
radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dikatakan li sahibil Qur'an, kepada sahibnya Al-Qur'an, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu atau kedudukanmu, inda akhiri ayatin, adalah sesuai dengan akhir ayat taqra'uha yang kamu baca. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi, wan Nasa'i. Dan Imam At-Tirmidzi berkata, haditsun hasanun sahih. Ya. Ini hadis kita tentang keutamaan orang yang mentartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab tentang thawabul Quran, yaitu bab tentang pahala membaca Al-Quran. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab salat, bab tentang istihbabut tartil fil qiraah. Dan juga disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Syekh Abdul Qadir Arnaud mengatakan wa isnaduhu hasan wa la'allahu indan Nasa'i fil kubra. Sanadnya adalah sanad yang hasan, dan dalam kitab Imam An-Nasa'i di kitab Al-Kubra, As-Sunan Al-Kubra. Ya, ini tentang tentang sanadnya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ya, jadi hadisnya adalah hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah. Ya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hasanun sahih. Ya. Baik. Abdullah bin Umar bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Ya, kita berkenalan dulu sedikit dengan beliau. Ya, disebutkan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu beliau lahir saat Nabi berdakwah di Mekah. Akan tetapi memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, setahun sebelum ayahnya. Jadi ayahnya tahun ke-8 masuk Islam. Abdullah bin Amr masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah di usia 17 tahun. Ya. Jadi beliau ini lahir 10 tahun sebelum Hijriah artinya. Ya. Karena pada tahun ke-7 Hijriah beliau masuk Islam, usianya 17 tahun. Berarti kalau dihitung mundur, tambah 10 tahun ketika hidupnya Nabi di Madinah. Ya.
Jadi artinya 10 tahun. Nabi berdakwah di Madinah 13 tahun. Jadi beliau ini lahir di tahun keempat kenabian. Tahun keempat kerasulan ya. Tahun keempat kerasulan. Tahun keempat kerasulan beliau lahir. Kemudian tahun ke-13 Nabi hijrah ya. Usianya baru 10 tahun. Kemudian Nabi tinggal di Madinah 7 tahun baru beliau masuk Islam dan usianya 17 tahun. Jadi beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah usianya baru 10 tahun. Ya, masih anak-anak. Jadi beliau begitu remaja 17 tahun masuk Islam. Nama aslinya adalah Al-As. Seperti nama kakeknya, ya. Nama aslinya seperti nama kakeknya. Karena kakeknya bernama Amr bin Al-As. Jadi Al-As itu nama kakeknya. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan nama Abdullah ketika beliau masuk Islam. Ya. Jadi ketika beliau masuk Islam, nama Al-Asnya diganti oleh Nabi SAW dengan nama Abdullah. Ya. Maka ini kemudian menjadi sunnah ketika orang masuk Islam itu ganti nama. Ya. Walaupun tidak wajib. Jadi Abdullah punya nama Al-As dari kecil diberikan oleh ayahnya. Kemudian ketika masuk Islam, karena dia masuk Islamnya sebelum ayahnya, ya. Masuk Islam sebelum ayahnya, maka kemudian namanya diganti dengan Abdullah. Ya, makanya kalau ada orang mu'allaf atau masuk Islam, biasanya kalau sunnahnya itu diberikan nama baru, ya. Nama yang lebih menunjukkan keimanannya, walaupun tidak wajib. Karena ada juga orang yang sebelum masuk Islam namanya sudah bagus. Ya. Ada yang namanya sudah bagus. Ada yang walaupun tidak Islami tapi karena itu sudah terkenal, ya, akhirnya nama Islaminya tidak dikenal. Ya. Ada orang mu'allaf, dia sudah ganti namanya, nama Islami. Cuma karena namanya aslinya sudah lebih terkenal, maka orang tidak kenal nama Islamnya itu. Ya, itu banyak. Ya. Makanya disebut sunnah, ya, tidak diwajibkan. Kecuali kalau namanya ketika belum masuk Islam itu ada unsur-unsur kesyirikan, ya, seperti Abdus Syams misalnya, hamba matahari. Ya. Maka itu sebaiknya diganti dengan nama yang Islam. Karena kalau Abdus Syam kan artinya hamba matahari atau penyembah matahari. Itu kan bertentangan dengan keimanannya yang baru. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, supaya tidak ada hal-hal yang meragukan, maka lebih baiknya diganti. Ya. Tapi kalau namanya sudah bagus, maka tidak apa-apa, dipakai saja. Ya. Dan sahabat kan banyak juga yang tidak mengganti nama. Umar bin Al-Khattab namanya ya Umar. Ya. Sejak sebelum Islam ya namanya Umar. Ya. Abu Bakar namanya Abu Bakar. Banyak yang belum masuk Islam namanya sudah bagus, tidak diganti oleh Nabi SAW. Ya, jadi ada yang diganti oleh Nabi, ada juga yang tidak. Nah, justru bapaknya Abdullah, Amr bin As, ketika masuk Islam tidak diganti. Namanya tetap Amr. Ya. Tapi anaknya diganti oleh Nabi. Atau ada juga nama yang
lain juga diganti oleh Nabi. Jadi nama yang diganti itu biasanya nama-nama yang mengandung unsur-unsur yang pertama mengandung unsur kesyirikan, ya, seperti Abdul Syams, Abdul Qamar, ya, Abdul Dunya, hamba dunia, diganti. Atau nama-nama yang mengandung unsur ada tazkiyah, mentazkiyah atau mensucikan diri sendiri, atau ada unsur-unsurnya yang mengandung kesombongan dan lain sebagainya. Ya. Itu diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang istri Nabi yang bernama Barrah. Siapa itu Barrah? Kita sudah sebutkan dulu. Istri Nabi yang asalnya bernama Barrah. Siapa itu? Kemudian diganti oleh Nabi dengan nama apa? Sudah lupa? Istri Nabi yang nama asalnya Barrah. Kemudian oleh Nabi diganti dengan nama apa? Anda ada ingat ini? Diganti oleh Nabi dengan Juwairiyah, ya. Bintul Harith. Nama aslinya adalah Barrah. Dari Bani Mustaliq, ya. Baik. Kita lanjut tentang Abdullah bin Amr bin As yang diganti namanya oleh Rasulullah SAW dari Al-As menjadi Abdullah. Ibu Abdullah bernama Raithah binti Munabbih bin Al-Hajjaj bin Amir bin Hudzaifah bin Sa'ad bin Saham. Ya. Kemudian beliau mengikuti beberapa pertempuran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang wanita dari Quraisy. Namun setelah menikah, istrinya tidak pernah dia sentuh beberapa malam karena fokus beribadah malam. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Dan beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi dia menikah tapi tidak menyentuh istrinya. Alasannya apa? Alasannya sholat malam. Jadi dia terlalu fokus di sholat malamnya itu. Dia merasa kalau tidak sholat malam mungkin rugi. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Sampai-sampai dia tidak menyentuh istrinya. Maka Nabi tegur dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan teladan dalam melaksanakan syariat. Dan beliau sudah mengatakan dalam hadisnya bahwa beliau juga sebagai manusia sholat kemudian tidur, puasa dan juga berbuka, dan juga menikahi wanita. Dan kalau menikahi wanita maka tidak boleh
Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tidak boleh tidak disentuh. Karena tujuan pernikahan itu adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau wanitanya tidak diapa-apakan, bahasa kita dikasih nganggur, maka itu tidak mencapai tujuannya. Dan menikah adalah sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu menikah, kamu harus berikan kepada perempuan tersebut haknya, baik hak lahirnya atau hak batinnya. Maka beliau menasihati dengan mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Merupakan peringatan tentu saja bahwa seorang muslim itu dia harus adil. Adil terhadap dirinya sendiri, terhadap istrinya, terhadap keluarganya, dan juga kepada orang lain. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa kita ini punya banyak hak yang harus kita tunaikan. Hak diri kita untuk istirahat harus ditunaikan. Hak istri kita harus ditunaikan. Hak anak harus ditunaikan. Dan juga hak Allah juga harus ditunaikan. Jadi orang beriman itu dia harus menunaikan hak-hak tersebut dalam kehidupannya dengan cara yang seimbang atau proporsional. Kemudian Abdullah bin Amr bin al-As ini adalah salah seorang sahabat yang termasuk penulis hadis. Beliau banyak menulis hadis. Bahkan disebutkan beliau menulis 700 hadis atau ada 700 hadis yang disandarkan kepada beliau. Dan beliau juga terkenal dengan orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Ada sebuah dialog antara Nabi dan beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abdullah bin Amr. Dari Abu Burdah disebutkan bahwa Abdullah bin Amr suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, berapa lama sebaiknya saya mengkhatamkan Al-Quran? Atau berapa lama yang dibutuhkan untuk mengkhatamkan Al-Quran? Membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Rasulullah mengatakan, khatamkan dalam waktu 1 bulan. 1 kali. Jadi 1 hari 1 juz. Dibaca 1 hari 1 juz. Maka Abdullah mengatakan, saya punya kemampuan lebih dari itu. Karena dia kan masih muda ya. 17 tahun masuk Islam, berarti beliau hidup bersama Nabi 3 tahun, ya kan? Karena beliau masuk Islam tahun ke-7, berarti ada sisa 3 tahun setelah itu beliau intens dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini adalah orang yang termasuk terpelajar. Ya, jadi masuk Islamnya bukan bukan dari nol sekali, tapi beliau anak muda yang terpelajar. Ya, sudah bisa membaca, bisa menulis, ya. Baru masuk Islamnya itu sudah bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Jadi beliau cepat menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan khatamkan dalam 20 hari. Ya, jadi kalau lebih mampu, kata Rasulullah, khatamkan dalam 20 hari. Kalau tadi 30 hari. Berarti 1 hari
Satu juz. Nah, kalau 20 hari berarti berapa? Ya. 20 hari berapa juz satu hari? Ya. 10 dibagi 20 berapa? Setengah. Satu setengah juz. Satu hari satu setengah juz. Dia kembali mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan, khatamkan dalam waktu 15 hari. Berarti satu hari dua juz. Aku mampu lebih dari itu. Nabi mengatakan, khatamkan dalam waktu 10 hari. Satu hari tiga juz. Aku mampu lebih dari itu, katanya. Khatamkan dalam waktu 5 hari. Ya. Jadi kalau 5 hari khatam berarti satu hari berapa juz? Kalau 10 hari berapa juz? 3. Kalau 5 berarti 6. Ya kan? 6 kali 5 berapa? 30. Nah, matematika tidak tahu. Gagal matematika. Ya. Jadi 6 kali 5, 30. Ya. Maka sebenarnya Abdullah bin Umar masih mau mengatakan, saya mampu lebih dari itu. Tetapi Rasulullah SAW sudah mencukupkan seperti itu saja. Ya. Inilah keadilannya Nabi SAW. Jadi beliau tidak beribadah itu dalam perspektif Rasulullah SAW ya, adalah sesuai dengan di samping sesuai dengan kemampuan, juga supaya tidak merasa berat, atau tidak merasa terpaksa, supaya hati itu ikhlas. Ya. Beribadah itu harus ikhlas. Maka walaupun dia mampu lebih dari itu, Nabi sudah cukupkan sampai 5 hari saja. Nah, itu 5 hari saja kalau sudah istiqomah itu Masya Allah. Jadi dari hadis ini disebutkan oleh para ulama tentang aturan kita mengkhatamkan Al-Quran. Ya. Kalau mau mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 bulan satu kali. Ya, minimal kita khatamkan 1 bulan 1 kali khatam. Ya. Itu membacanya satu juz 1 hari. Ya, kalau kita lihat dalam mushaf Al-Quran, 1 juz itu kan 10 lembar. Ya, 10 lembar. Ya. Dan kita diberikan waktu 24 jam. 1 hari 1 malam. Jadi 10 lembar itu dicicil. Setiap hari berapa? Ya, 10 bagi 24. Kalau 10 bagi 20 jam, itu berarti 1 halaman. 1 jam 1 halaman. Jadi 20 jam sudah satu juz. Itu tergantung kecepatan membaca juga. Tapi kalau cuma 1 juz itu paling orang membaca. Tidak ada orang 1 kali duduk membacanya 1 halaman. Kalau dia sudah lancar. Lebih dari itu biasanya. Nah, jadi kalau 1 juz 1 hari ya habis sholat subuh bisa berapa lembar? 2 lembar. Ya kan? Habis sholat zuhur 2 lembar. Sudah 4. Habis sholat asar 2 lembar. Habis sholat maghrib 2 lembar. Habis sholat isya 2 lembar. Sudah 1 juz. Ya. Jadi kalau istiqomah begitu caranya. Setiap selesai sholat baca Al-Quran 2 lembar saja. Kan sholat kita 5 kali sehari semalam. Ya. Nah kalau kalau 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman ya. 1 lembar itu kan 1 kertas. Ya, 1 lembar kertasnya atau 2 halaman. Berarti kalau kita sholat subuh 2 lembar berarti 4 halaman. Kita baca cuma 4 halaman. Ya.
Begitu habis sholat zuhur juga. Jadi 1 juz bisa satu hari. Khatam itu. Nah kalau 30 hari, kalau istiqomah, nah, yang berat itu istiqomah. Ya. Yang berat itu adalah istiqomah. Yang ringan itu apa? Istirahah. Ya. Istirahah ringan. Istiqomah itu berat. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Umar supaya istiqomah. Ya. Jangan terlalu bisa 3 hari bisa memang. Bahkan ada orang bisa 1 hari bisa khatam 30 juz membaca. Ya. Tapi maksudnya Nabi jangan cuma 1 hari habis itu setiap membaca lagi. Ya. Jadi lebih baik dia sedikit-sedikit tapi tiap hari. Ya. Daripada 1 kali khatam habis itu tahun depan lagi baru membaca. Ya. Liburnya 1 tahun. Jadi lebih baik biar sedikit tapi tiap hari terus begitu. Itu lebih bagus. Ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, Rasulullah bersabda, amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang terus-menerus dilaksanakan. Ya. Di luar kewajiban tentunya ya. Di luar amal-amal yang wajib. Kalau amal yang wajib itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Tapi kalau amal-amal yang di luar yang wajib, yang sunnah, ya, itu kata Rasulullah SAW, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang secara istiqomah dilaksanakan terus-menerus, walaupun dia cuma sedikit. Ya contoh baca Quran. Baca Quran cukup habis sholat 2 lembar saja. Ya, setiap habis sholat 2 lembar. 2 lembar, 2 lembar. Tapi tiap hari, ya, daripada 1 habis sholat langsung 2 juz. Ya, bisa dia. Sampai bawah dia baca. Bisa. Tapi habis itu tidak membaca lagi. Nah itu tidak bukan tidak disukai juga ya, tapi tidak afdal lah cara begitu. Yang cara yang afdal kata Nabi SAW, walaupun dia sedikit, tapi terus-menerus dilaksanakan. Jadi kalau 1 habis sholat 2 lembar, subuh sampai isya itu sudah 1 juz. Nah besok begitu lagi, ya, 2 lembar lagi. Maka cukup 30 hari 1 bulan sudah khatam satu Al-Quran. Ya, daripada baca Al-Quran 3 hari khatam, kemudian habis itu setiap pernah baca lagi. Ya, itu amalnya putus-putus jadinya. Nah ini ajaran dari Nabi SAW. Dan yang maksimal kata Nabi SAW dalam hadis ini 5 hari 1 kali khatam. 5 hari 1 kali khatam. Jadi kalau dia 5 hari 1 kali khatam berarti dia 1 hari itu 6 juz dia harus selesaikan. Ya. Jadi 6 kali 5 30. Jadi kalau 6 juz waktu sholat itu 5. Ya. Berarti setelah setiap sholat baca 1 juz. Ya. Tambah mungkin setelah sholat lail 1 juz. Ya, jadi 6 sudah. Ya. Jadi 6 juz satu hari. Tapi itu biasanya hari pertama semangat. Ya. Hari kedua sudah turun. Hari ketiga nanti. Apalagi kalau orang sudah punya banyak tugas, ya. Apalagi kalau sudah kerja, banyak kerja. Ya. Kalau bagi orang yang tidak ada kerja mungkin, orang yang tidak ada kerja pun pusing dia. Dia akan bosan. Kenapa? Mau cari kerja dulu katanya. Kenapa tidak baca Quran? Mau cari kerja dulu. Nanti kalau sudah dapat kerja mungkin baca Quran. Ya. Begitu dapat kerja, kenapa tidak baca Quran? Terlalu banyak kerja. Sudah terlalu banyak kerja, sibuk. Ya. Jadi ketika belum kerja, karena cari kesibukan, tidak sempat baca Quran. Begitu sudah kerja, karena banyak kesibukan, tidak sempat lagi baca Quran. Ya. Makanya Nabi kasih petunjuk. Ya. Sesibuk apapun, tetap baca Quran walaupun 2 lembar saja. 1 habis sholat subuh. Ya, setiap habis sholat. Ya.
Dan setiap habis sholat itu memang semangat kita beribadah masih bagus. Setiap habis zikir, ya, tambah baca Al-Quran 2 halaman, terus habis itu kerja seperti biasa. Ya, kerjakan tugas yang lain seperti biasa. Ya. Kalau orang sudah punya rumah tangga, ya cari nafkah seperti biasa. Tapi 2 lembar jangan ketinggal. Ya, setiap habis sholat. Insya Allah istiqomah, maka 1 bulan itu insya Allah sudah khatam membacanya satu Al-Quran. Apalagi kalau orang sudah punya hafalan, ya, tentu lebih cepat. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Umar tentang sebaiknya kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam kehidupan ini setiap bulan itu satu kali. Ya. Tapi untuk istiqomah itu yang kita sebutkan tadi, istiqomah itu berat. Ya. Yang ringan itu istirahat. Ya. Kemudian ketika Khalifah Utsman, beliau diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu untuk ikut menyebarkan agama Islam sampai ke wilayah Persia, sampai ke wilayah Tabaristan. Ya. Tabaristan ini sekarang di Iran. Ya. Kemudian ketika perang Siffin, beliau berada di barisannya Muawiyah. Karena ayahnya yaitu Amr bin Al-As merupakan kepercayaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan beliau ini punya hubungan kerabat yang dekat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Radhiyallahu taala anhu. Walaupun ketika pertempuran Siffin itu beliau tidak ikut perang itu tidak sepenuh hati. Ya. Maka beliau disebutkan dalam sebuah perkataannya, aku berharap mati 10 tahun sebelum terjadi pertempuran Siffin. Ya. Aku sama sekali tidak menebaskan pedangku dan melepaskan anak panah untuk kaum muslimin. Ya. Jadi dia ketika perang itu hanya fisiknya yang ikut, tapi hatinya tidak di situ. Ya, sehingga dia cuma ikut barisan saja, tapi tidak menebaskan pedang dan tidak melepas anak panah. Kenapa ya? Karena yang di sebelah sana itu Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupunya Nabi sekaligus anak mantunya Nabi. Yang namanya itu perang Siffin itu adalah fitnah. Ya. Fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Dan sebagian para sahabat ada yang tidak pro Ali dan ada yang juga tidak pro Muawiyah. Jadi mereka pasif. Ya. Walaupun sebagian ikut kepada Ali karena pertimbangan Ali adalah khalifah yang sah, ya. Dan juga dan khalifah harus diikuti, ya. Khalifah harus perintahnya harus diikuti karena itu kewajiban sebagai orang yang menjadi rakyat, ya, taat kepada pemimpinnya. Ya. Sebagian lagi ada berada di pasukan Muawiyah yang rata-rata merupakan sebagian besar keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga. Ya. Yang menginginkan orang yang membunuh khalifah yang ketiga itu dihukum, ya, dengan hukuman yang setimpal. Ya, jadi masing-masing punya alasan, ya, punya ijtihad sendiri-sendiri. Ya. Nah, sehingga para sahabat yang lain karena tidak ingin membunuh sesama kaum muslimin, ya, mereka tidak ikut sana, tidak ikut sini. Ya. Mereka pasif. Nah, ini kisah tentang Abdullah bin Umar bin Amr, dan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Dalam usia 70 tahun, yaitu pada masa kekuasaan Yazid bin
Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi ini kisah singkat tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan yuqalu li sahibil Quran. Jadi ini keutamaan orang yang menjadi sahibul Quran. Dan yang dimaksud dengan sahibul Quran, ya. Kalau sahib itu bahasa kita teman, ya. Sahib, teman. Jadi orang yang berteman itu bagaimana? Orang yang berteman atau jadi sahib, bahasa kita sahib, ya. Sahabat dekat, ya. Bagaimana sifat sahabat kepada sahabatnya? Ya, pertama dia akan saling mencintai. Maka sahibul Quran, pertama dia harus mencintai Al-Quran. Ya, harus mencintai Al-Quran. Ya, dengan segenap jiwa raganya. Kemudian dia harus menjadi orang yang selalu membersamai Al-Quran. Kita dengan sahabat itu kalau tidak ketemu rasanya rindu. Ya. Apalagi teman dekat, ya, sahabat dekat. Ya. Kalau tidak ketemu 2 hari, rindu rasanya ingin bertemu, ingin bercengkrama, ingin bahasa kita orang ingin baku sedu dan seterusnya. Nah, dan perasaan seperti itu harus diberikan kepada Al-Quran. Bagi orang yang sudah dikatakan sahibul Quran, dia merasa tidak enak kalau tidak membaca Al-Quran. 1 hari ya, tidak baca Quran, dia rasa rindu, kering. Hidup ini kering. Tidak ada bacaan Al-Quran. Minimal bacaan Al-Quran dalam sholat tentu. Dan kalau orang beriman itu pasti membaca Al-Quran setiap hari. Karena kalau kita sholat pasti baca Al-Quran. Minimal Al-Fatihah. Minimal Al-Fatihah. Dan itu 5 kali kita, atau 17 kali kita baca 1 hari. Al-Fatihah itu. Dalam rakaat sholat kan 17 rakaat sholat wajib. Jadi 17 rakaat sholat wajib berarti 17 kali kita baca Al-Fatihah. Nah itu minimal. Yang disebut dengan sahibul Quran ya tidak cukup dan itu. Tidak cukup dengan Al-Fatihah. Dia ingin menambah. Karena dia rindu dengan Al-Quran. Seperti dia bercengkrama dengan temannya, berdialog dengan temannya ketika dekat dengan Al-Quran. Yaitu dengan yang disebut dengan sahibul Quran. Dan juga ketika ciri khas atau karakter orang yang bersahabat, ketika sudah ketemu, tidak ingin cepat-cepat berpisah. Tidak ingin cepat berpisah. Kalau kita ketemu teman lama kita, ketemu teman sejak kecil misalnya, kita tidak ingin berpisah. Bahkan bisa bercengkrama sampai 2-3 jam, tapi masih terasa sebentar. Makanya kalau sekarang di medsos itu kan sering ada orang kalau ketemu teman lama, dia bilang, teman sudah lama tak jumpa, begitu jumpa tak lama. Sudah lama tidak bertemu, begitu bertemu tidak lama. Padahal mereka bicara sudah 3 jam. Tidak terasa lama. Rasanya hanya sebentar itu. Nah, begitu juga orang dengan Al-Quran. Ketika orang yang sudah disebut sebagai sahibul Quran, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, dia tidak cepat-cepat ingin selesai. Seperti kisah Abdullah bin Amr tadi. Bahkan dia mengatakan kalau cuma 6 juz 1 hari, saya masih bisa lebih dari itu. Artinya karena dia saking cintanya sama Al-Quran, dia bisa lebih banyak dari itu dia mau baca. Karena apa? Karena tidak ingin cepat berpisah. Tidak ingin cepat berpisah. Dia ingin selalu, kalau dengan Al-Quran ingin lama-lama dia. Makanya dia mengatakan kepada Rasulullah, saya masih mampu, lebih dari itu masih mampu saya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, itu saya dulu. Karena Nabi SAW orang yang sudah berpengalaman melihat
bergaul dengan orang-orang. Memang ada orang yang di awalnya semangat sekali, kemudian nanti lama-lama turun dia punya semangatnya. Nabi bilang daripada kaum begitu, jangan semangat di awal saja, satu kali selesai tapi habis itu sudah tidak ada. Jadi Nabi bilang begini saja. Itu saja yang paling yang kamu kerjakan itu saja dulu. 5 hari khatam 1 kali itu saja dulu. Kalau kamu kerjakan itu setiap 5 hari, jangan sampai cuma 5 hari pertama khatam, habis 5 hari kedua sudah tidak. Itu yang dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau memberi petunjuk, beliau memberikan petunjuk dengan petunjuk yang kira-kira oleh orang itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang lama. Tidak hanya di awal saja. Itulah salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu memberikan petunjuk yang bisa dilakukan oleh orang untuk bisa beristiqomah itu. Tuh. Dan Abdullah bin Umar kenapa dia bilang mengatakan saya mampu? Karena itu tadi. Dia punya perasaan kalau sudah baca Al-Qur'an, dia tidak mau cepat selesai. Dia ingin lama. Nah, itu karakteristik sahibul Qur'an. Jadi pertama ingin cepat bertemu, kemudian ketika bertemu tidak ingin cepat berpisah. Nah, kalau seperti itu kita dan Al-Quran, maka itu sudah disebut dengan sahibul Quran. Ada karakteristik cintanya kepada Al-Quran. Nah, itu disebut dengan karakteristik orang yang disebut dengan sahibul Quran. Orang yang interaksinya dengan Al-Quran itu sangat-sangat intens. Itu dari sisi membaca ya. Baru dari sisi membaca. Belum dari sisi mempelajari. Jadi setelah dia membaca, karena nanti disebutkan di sini, Iqra wartaqi warattil. Kata Rasulullah SAW, disebutkan kepada sahibul Quran, baca, naik. Naik tingkatan dari kedudukan di surga, dan tartil. Jadi dia baca dengan tartil, tidak baca dengan terburu-buru. Ada orang baca Quran tapi terburu-buru dia baca. Dia ingin cepat selesai. Cepat selesai. Sehingga bacanya cepat-cepat. Tapi orang yang disebut sahibul Quran, dia baca dengan penuh khusyuk. Dia tartilkan baik-baik dia punya bacaan. Dia punya makhraj, dia ucapkan secara benar, sifat-sifat hurufnya dia wujudkan, sambil dia mentadaburi, merenungkan, memasukkannya ke dalam hati, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan rattil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, kalau sudah seperti itu kita bisa membaca, mentartil, menghayati, dan seterusnya, maka ini yang disebut dengan sahibul Quran, yang nanti ketika di surga, modalnya itu, Quran itu sudah ada modal. Jadi Quran itu akan menjadi modalnya. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasul, hadis riwayat Imam Muslim dalam hadis sebelumnya. Jadi akan datang Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat bagi sahibnya. Disebut bagi sahibnya, li ashabi. Ini di sini juga disebutkan sahibil Quran. Jadi kenapa kita disebut sahibil Quran? Itu tadi itu. Pertama dari sisi mencintai, kemudian dari sisi merindukan, kemudian dari sisi kalau kita sudah pegang Quran, kita tidak mau cepat-cepat selesai, tidak mau cepat berhenti. Seperti orang yang bertemu dengan kawan lamanya, tidak ingin cepat berpisah. Nah, orang yang seperti itu nanti akan datang Al-Quran atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk membaca Al-Qur'annya. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Jadi Al-Qur'an ini modal besar. Modal besar bagi orang yang beriman ketika dia memiliki Al-Qur'an. Maka mari kita sama-sama rajin berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya juga penuh dengan penghayatan. Tidak sekedar membaca hanya di lisan saja. Tapi kita usahakan
Kalau kita belum bisa bahasa Arab, ya usahakan baca dia punya terjemahan. Ya. Usahakan baca terjemahannya. Kalau belum bisa bahasa Arab. Ya. Kalau sudah bisa tentunya ya lebih bagus lagi tentunya. Ya, bisa baca tafsirnya. Ya, lebih bagus lagi. Ya, tapi kalau belum bisa bahasa Arab atau tidak bisa, ada orang yang belum bisa, ada orang yang tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi dia bisa baca Al-Quran. Ya, tapi dia tidak mengerti artinya. Maka sebaiknya baca terjemahan. Dan sekarang alhamdulillah Al-Quran dengan terjemahan sudah banyak sekali beredar dengan berbagai macam jenis cetakan dan lain sebagainya. Ya. Jadi sambil baca ayatnya, sambil baca juga dia punya terjemahan. Dan terjemahan Al-Quran itu kalau kita lihat, ya, karena banyak kalimat-kalimat yang sering berulang dalam Al-Quran. Ya. Banyak kalimat yang sering berulang. Ya. Nah, kalau kalimat-kalimat yang sering berulang itu kadang-kadang maknanya sama. Ya. Walaupun ada kadang-kadang yang maknanya beda juga. Ya. Jadi kata sholat misalnya, kata sholat kadang berarti sholat yang kita kerjakan 5 waktu. Ya. Kadang juga sholat berarti doa. Ya. Mana sholat yang berarti doa, mana sholat yang berarti 5 waktu. Nah, itu yang kita baca. Ya, yang kita baca supaya kita tahu bedakan mana yang sholat yang berarti doa, mana sholat yang berarti sholat 5 waktu. Nah, kalau sudah kita baca terjemahannya insya Allah, nah, itu menambah penghayatan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membaca dengan demikian, dengan tartil dan menghayati, nah, itu nanti oleh Allah Azza wa Jalla di hari kemudian kita disuruh melakukan hal yang sama. Ya, kita disuruh membaca dan disuruh mentartil. Ya. Tapi di akhirat langsung diberikan ganjarannya. Ya. Kalau di dunia kan kita tidak tahu bentuk pahala kita baca Quran, walaupun disebutkan dalam hadis bahwa 1 huruf 10 kebaikan. Tapi kan kita tidak tahu kebaikan itu apa, bentuknya seperti apa, dia punya materi atau fisiknya seperti apa itu bentuk 10 kebaikan yang disebutkan di dunia. Ya, tapi kalau di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, dari hadis qudsi ya. Ya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya. Jadi diganjarnya langsung kalau di akhirat. Diganjarnya dengan apa? Dengan posisi kita di surga. Ya. Disebutkan bahwa tempatmu yang jadi yang menentukan tempatmu itu adalah ayat terakhir yang kamu bisa baca. Ya. Jadi di mana ayat terakhir kamu bisa baca berarti tingkatannya di sini. Artinya semakin banyak ayat yang bisa kita baca, ya, maka semakin tinggi tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya. Makanya dalam hadis yang sudah kita sebutkan di hadis yang pertama, ma'as safaratil kiramil bararah. Itu kalau orang yang membacanya bagus, wahwa mahirun bihi, nah, itu tempatnya bersama as-safarah al-kiram al-bararah. Ya. Ada yang mengatakan para malaikat. Ya. Ada yang mengatakan para nabi dan para rasul. Ya. Dengan definisi atau penafsiran yang kita sebutkan di hadis yang pertama. Ya, jadi orang-orang yang memiliki Al-Quran, kedudukannya itu akan sangat tinggi nanti di surga, ya. Karena ayat itu menjadi syafi'nya, pemberi syafaatnya, ya, yang menolong dia, ya, yang menolong dia dari pertama menolong dia dari huru-hara di padang mahsyar, ya, dan ketika masuk surga juga menjadi penolong dia untuk yang kedua kalinya dengan cara memberikan kepadanya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedudukannya sesuai dengan ayat terakhir yang bisa dia baca. Ya, jadi kalau orang di dunia ini banyak membaca Al-Quran, ya, maka dia kemungkinan besar akan bisa membaca dengan banyak. Ya. Dan ini disebutkan tartil, ya. Tidak disebutkan apakah dengan hafalan atau tidak. Ya.
Jadi tartil tanpa hafalan pun masuk dalam hadis ini. Ya. Kita baca dengan melihat mushaf juga, itu juga termasuk. Ya, tidak harus hafalan. Walaupun tentu orang yang menghafal itu lebih lebih mampu dia membaca dengan cepat, ya, karena dia sudah hafal. Tapi kalau mau menghayati dan mentadaburi, nah itu biasanya lebih kena kalau kita membaca dengan mushaf. Ya. Makanya sebagian ulama walaupun hafal Quran, mereka tetap membaca Al-Quran dengan mushaf. Walaupun dia hafal, ya, mereka senang membaca juga dengan mushaf karena lebih mengena dari sisi tadabburnya. Ya. Dari sisi tadabburnya lebih mengena. Ya. Karena kalau hafalan itu kan biasanya mulut kita membaca, ya, tapi kadang otak kita tidak di situ. Karena sudah menghafal, orang yang sudah hafal itu mulutnya saja bicara, ya, itu sudah mengalir. Seperti kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Tapi mata kesana kemari. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang-kadang kita cuma ucapkan di bibir, tapi tidak sampai di hati. Itu kalau baca dengan hafalan. Ya. Makanya sebagian para ulama walaupun sudah hafal, dia tetap baca dengan hafalan. Nah, hafalannya kapan digunakan? Ketika sholat. Nah, kalau ketika sholat kan harus disunnahkan apa yang kita baca itu yang kita hafalkan. Karena kalau buka mushaf, walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi kalau buka mushaf itu akan mengganggu konsentrasi sholat kita. Ya. Maka kalau di sholat diutamakan membaca ayat yang kita hafal. Ya, itu lebih diutamakan. Ya. Tapi kalau membaca di luar sholat, lebih diutamakan ya membaca pakai mushaf karena bisa lebih mentartil dan bisa lebih menghayati, ya, bacaan yang kita baca. Ya. Tidak hanya dengan lisan saja, tapi semua semua tubuh kita, lahir dan batin di situ. Ya. Mata dan tertuju kepada mushaf. Mata yang tertuju kepada mushaf itu lebih mendatangkan kehusyuan. Nah, sahabat yang mulia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 7:30 ya. Sudah salat Isya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Masih ada 3 hadis lagi tentang keutamaan membaca tilawah dan orang-orang yang memiliki memiliki dedikasi untuk dekat dengan Al-Qur'an. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan hadis yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.